Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, wow ya, tidak sabar lagi ya. Kalau gua pribadi nggak tahu sahabat Bob ya, menunggu derby ini ya, karena ini adalah salah satu titik baliknya Inter. Apakah terus konsisten atau gimana sahabat Bob? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you, sahabat Bob. Ya, ini apa ya? Berita ini sebenarnya kan dari kemarin-kemarin udah ada. Cuman ini ada berita lagi yang bombastis ya. Nanti kita bakal dapat kabar-kabar gembira, tetapi ini sedikit kita melenceng ya. Kita bicara tentang Juventus ya. Jadi Juventus hipotesis pertama telah datang permintaan penalti untuk manuver gaji ya. Resiko Seri B itu akan menjadi konkret ya. Jadi walaupun nanti sidangnya, nah nih masalah untuk Juventus belum berakhir ya. Terus sekarang sudah ditetapkan selain poin 15 minus 15 ya. Terus menyusul capital gain. Nah, jasa FIGC berniat meminta 20 poin lagi sahabat Bob penalti buat Juventus ya. Di klasemen untuk Juventus karena manuver gaji. Oleh karena itu, mengingat uji coba akan diadakan April dan Mei, ada juga momok degradasi ya. Jadi gini, sidang di college akan dijadwalkan pada awal Maret ketika jaksa FIGC ya seharusnya sudah merujuk Juve untuk manuver gaji, kemitraan yang nggak jelas, dan hubungan dengan agent. Jadi banyak nih sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana. Semoga cepat kelar ya, karena kita perlu citra sepak bola itu harus positif ya. Kalau memang akhir Juve harus degradasi ya memang itu adalah ya kelakuan mereka yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu sahabat Bob ya. Kita tunggu aja, semoga ini cepat beres dan sepak bola Italia bisa bangkit kembali sahabat Bob ya. Nah terus satu lagi, tadi pagi Juventus ketemu dengan Lazio. Akhirnya Juventus menang 1-0 melawan Lazio, dan gue juga nggak melihat Lazio yang seperti biasanya, dan dominasi Juventus luar biasa. Dan akhirnya nanti Juventus akan ketemu dengan kita, Inter Milan, di semifinal sahabat Bob ya. Akan bermain di kandang Juventus dulu, baru di kandang Inter sahabat Bob. Kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga Inter juga lolos ke final dan juara. Nah, kabar gembira lagi sahabat Bob ya. Ini kabar gembira ya. Kenapa gitu loh? Kita perlu kabar-kabar gembira, hal-hal yang positif gitu loh. Bahwa Matteo Darmian ya sudah memperpanjang kontrak resmi, nih fotonya ya. Terus lihat tuh ada laptopnya Lenovo. Kayak gua nih, gua beli Lenovo ya karena sponsornya Inter sahabat Bob. Itu beneran ya. Nah, jadi Darmian sudah memperpanjang kontrak sampai 2024 dan opsi perpanjangan 1 tahun, berarti sampai 2025. Berarti umur dia nanti di 2025 36 tahun. Semoga aja Darmian bisa pensiun di Inter. Ini adalah pemain yang multi talent. Bahkan dia pernah menjadi gelandang bertahan, gelandang serang ya. Nanti next gue akan bikin profilnya Darmian ya, khusus satu video untuk Darmian sahabat Bob ya. Terus apa perasaannya Darmian setelah perpanjang kontrak? Perpanjang kontrak mendorong saya untuk berbuat lebih baik, berharap untuk memenangkan lebih banyak trofi di sini ya. Harapan dia sudah mendapatkan 4 piala selama di Inter, nih luar biasa ya. Conte yang membawa dia ke Inter ya. Saya sangat senang dengan perpanjangan kontrak nih. Saya berharap untuk terus seperti ini dan memenangkan lebih banyak lagi trofi bersama seragam ini, kata dia. Ya, saya mencoba untuk bekerja setiap hari untuk meningkatkan dan memberi pelatih keputusan yang sulit untuk dibuat dengan pilihannya. Tambah si Matteo Darmian. Ketika saya dipanggil, saya mencoba memberikan yang terbaik dan berkontribusi pada tim dan berusaha mencapai tujuan kami ya. Selamat buat Darmian. Anda adalah seseorang contoh yang luar biasa di Inter ya. Salah satunya ya. Selamat perpanjangan kontraknya. Semoga menyusul yang lainnya. Nah, terus berita baik lagi sahabat Bob. Jadi kita ya berbicara berita-berita baik untuk Inter. Inter akan mengumumkan kesepakatan dengan mitra crowdfunding resmi baru nih ya. Menurut laporan media Italia ya, bahwa crowdfunding ini
nanti akan diumumkan. Jadi ini baru apa namanya? Baru apa istilahnya? Dia ini udah terjadi saling kesepakatan, hanya tinggal resminya. Ya, bahwa apa namanya, Inter terus mencari kemitraan komersial baru karena klub mencari sumber pendapatan baru. Ya, kemarin kita eBay. Nah, seperti yang dicatat FC Internews, logo perusahaan crowdfunding Italia Recrowd ya sudah mulai muncul di tampilan LED di papan iklan di San Siro selama pertandingan Inter ya. Sekarang outlet berita melaporkan hanya masalah waktu sebelum kemitraan diumumkan secara resmi ya, sahabat Bob. Jadi kalau Inter semakin banyak sponsornya, ya untuk itulah bagaimana supaya menanggulangi krisis keuangan Inter, sahabat Bob. Semoga aja ya penonton banyak, itu juga duit masuk ya, sponsor ya. Terus ya selain jual pemain ya, semoga aja tanpa jual pemain Inter bisa keluar dari krisis ya. Harapan kita, sahabat Bob. Nah, sedikit kita berbicara berita baik lagi ya. Inter telah menawarkan Hakan Calhanoglu perpanjang kontrak selama 2 tahun senilai 5 juta per musim. Wow ya. Ya ini layak dan dia layak menurut gua diperpanjang kontraknya, dan semoga aja ini juga deal karena memang kemauan pemain adalah tinggal di Inter, jadi lebih gampang gitu loh. Ya nggak tahu apakah dia setuju dengan 5 juta atau dia minta lebih ya. Menurut gua sih sah-sah aja ya dengan kualitas, dengan kapasitas Hakan yang seperti sekarang. Wow ya, defense-nya luar biasa, mengatur ritme permainan luar biasa, tendangan-tendangan dia luar biasa, dan dia luar biasa untuk tim, sahabat Bob. Jadi ya kita berharap semoga cepat beres urusan apa namanya kontraknya si Hakan. Habis itu nyusul Zeko, dan juga sekarang lagi kalau seperti yang gue bilang tadi, gue juga baca barusan bahwa Bastoni juga ada beberapa kali pertemuan dengan agennya karena Inter juga tidak mau lagi terulang kejadian seperti Skriniar, sahabat Bob ya. Semoga benar-benar Hakan ya pada perpanjang kontrak, Zeko ya. Nah, CEO Inter BP Marotta menyatakan Alexis pergi di musim panas untuk memotong tagihan gaji, bukan karena permintaan. Jadi ya, sahabat Bob, banyak, wah kenapa sih dijual Sanchez? Banyak kan yang menanyakan begitu. Sanchez keluar karena memang gajinya sangat tinggi, apalagi dengan umur yang udah segitu, gaji yang tinggi, tidak bisa Inter terus memberikan gaji sebesar itu. Jadi sebenarnya Inzaghi senang-senang aja ada Sanchez, tetapi manajemen tidak bisa menggaji dia, makanya diadakan pemotongan gaji dan si Sanchez akhirnya memutuskan pergi. Nah, kalau Vidal menurut Opa Marotta ya karena urusan pribadi, karena kan memang Inter ya selain dari gaji, nah ini dia bilang ya, proyek olahraga kami bergerak menuju integrasi lebih banyak pemain muda seperti Christian Aslani yang masih berusia 20 tahun, kata Opa Marotta. Jadi memang karena kepergian Vidal karena memang alasan pribadi. Jadi ya udah, kita udah kehilangan mereka dan mereka juga kita berterima kasih, mereka luar biasa, sahabat Bob. Jadi ya kita tahu ya, udah clear ya bahwa Sanchez Vidal pergi itu bukan kemauan pelatih ya, karena memang gaji, sahabat Bob, terlalu tinggi, nggak mungkin Inter bayar gaji mereka setinggi itu gitu loh. Nah terus sekarang BP Marotta dengan Zhang juga lagi bekerja keras untuk memulai negosiasi perpanjangan kontrak Lukaku, karena Inter sama manajemen tuh mereka sangat optimis bahwa Lukaku ini hanya mengenai masalah fisik. Kalau mengenai masalah fisik, kebugaran kan bukan jangka panjang, bukan permanen, artinya tinggal menunggu. Nah kemungkinan juga dia juga, kalau gua baca tadi, kemungkinan dia juga bisa menjadi starter di derby Senin dini hari atau mungkin di Sampdoria nanti gitu loh. Jadi sebenarnya penambahan Lukaku ini akan luar biasa, apalagi di Atalanta kemarin dia di babak kedua juga udah mulai lepas mainnya, dan ini harapannya. Cuman ya kita nggak tahu apakah gajinya potong gaji, kayaknya sih Lukaku sah-sah aja ya. Yang paling penting adalah membalikkan kondisi yang namanya fisiknya. Nah ini satu yang menarik, sahabat Bob, menurut gua menarik ya. Bayern Munchen tolak izinkan Benjamin Pavard gabung ke Inter. Kenapa gitu loh? Ternyata begini ceritanya kemarin sebelum Skriniar. Jadi Inter sudah melakukan pendekatan ke Bayern Munchen bahwa dia menginginkan Benjamin Pavard ya. Nah Bayern Munchen tahu dong kalau Inter beli Benjamin Pavard,
otomatis Skriniar pergi ke Bayern Munchen dong, ya. Bukan, sorry, Bayern Munchen, ke PSG, benar nggak? Artinya menurut Bayern Munchen itu akan memperkuat yang namanya PSG. Sementara Bayern Munchen akan ketemu dengan PSG. Makanya langsung Bayern Munchen tutup ya pintu keluar untuk Pavard di Inter untuk Januari, sahabat Bob. Karena ya dia tidak mau memperkuat lawannya. Karena ya Bayern Munchen jelas dia tahu PSG bukan kaleng-kaleng gitu loh. Apalagi kalau si Skriniar masuk ke sana. Wow. Nah, ternyata itu sahabat Bob ya. Jadi Pavard semoga aja, ini masih usia 26 tahun dan pemain bagus ya. Tadi gua baca juga Bayern Munchen sudah mematok harga 30 juta ya. Kita lihat aja nanti bagaimana negosiasinya, apakah Inter benar-benar serius untuk mendatangkannya, kita tunggu aja. Nah, ini yang menarik salah satu adalah legenda Inter Brehme ya. Dia menagih Inter. Scudetto segalanya mungkin. Saya harap begitu. Sungguh menyenangkan melihat Lautaro. Dia bilang begini di waktu di Interista ya. Inter kini mengejar dan melawan Atalanta di Coppa Italia. Mereka bermain sangat baik. Saya optimis untuk minggu malam. Saya pikir Inter bisa melakukannya dengan baik. Maksud dia derby ya. Apa artinya memenangkan derby saat ini? Sangat banyak. Sejauh menyangkut pertarungan untuk Scudetto, ya, secara realistis Napoli memiliki peluang bagus untuk memenangkannya. Unggul 13 poin itu banyak. Tapi dalam sepak bola segalanya mungkin, dan saya terus berharap bahwa Inter bisa melakukannya ya. Itu yang gue bilang ya, bahwa di sepak bola tuh apapun bisa terjadi ya. Dulu kayak Skriniar aja ya, kita tahu cintanya dia ke Inter ya, tapi akhirnya berbalik ya. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Lautaro turun ke peran pemimpin sebagai kapten. Sekarang juga mengenakan ban kapten. Merupakan kebahagiaan yang terus-menerus bagi saya, kata Brehme, untuk mengamati dan mengikuti pertumbuhan Lautaro. Saya pikir Piala Dunia telah membuatnya melangkah jauh lebih maju. Sekarang dia adalah pemimpin sejati grup di pusat permainan Inter. Wow, ini Brehme loh ya, mantan pemain Inter, legenda ya, dan pemain Jerman juga gitu loh. Nah, ini sahabat Bob. Jadi ya memang ya, mereka aja percaya bahwa Inter itu akan jauh lebih baik ya. Jadi kita berharap semoga yang terbaik buat Inter. Nah, apalagi kalau kita berbicara ya Senin dini hari nanti, ini harga mati sahabat Bob ya. Sekarang aura-auranya derby itu dari mana-mana ya, di sosial media gitu kan. Yang paling penting adalah Inter bisa benar-benar memenangkannya. Karena ya kita bukan buat angku-angkuhan ya. Menang kita bisa menggilas Milan, bukan buat angku-angkuhan ya. Banyak sekali yang ngeledek ini. Menurut gua sih nggak juga gitu loh. Yang berbicaranya namanya sepak bola itu ya menang kalah tuh biasa ya, sportif aja gitu. Kalau Milan akhirnya kalah ya udah, dia mengakui. Kita juga nggak perlu ngeledek bagaimana gitu kan sahabat Bob ya. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter, dan kita berharap juga buat semua pemain-pemain Inter fit, dan kita tunggu aksi-aksi mereka sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.